Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 162, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melalui mata keduanya, Nathan Lewis sepertinya bisa menebak sesuatu, dan rumah ini berada di bawah formasi, pasti ada yang aneh. Bibi, ulurkan tanganmu, aku akan menunjukkanmu dulu. Marcel Navarro dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ibu Gianluca Ren, dan sedikit menutup matanya, seolah-olah itu masalahnya. Melihat cara Nathan Lewis melihat penyakit barusan, dia tidak memeriksa denyut nadinya, dan dia tidak melihatnya dengan hati-hati, dia tahu segalanya hanya dengan melihatnya. Jika bukan karena rekomendasi kuat Simio Saren, Jeanan Ren tidak akan terlalu mempercayai Nathan Lewis, dan bahkan memberinya hadiah, dia pasti akan dikeluarkan sebagai pembohong. Setelah beberapa saat, Marcel Navarro bangun, dan Gianluca buru-buru bertanya, "Marcel, apakah ibuku baik-baik saja?" Paksa saja beberapa kekuatan batin keluar dari tubuh Bibi. Setelah Marcel Navarro selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat entah dari mana, menggumamkan sesuatu, lalu tiba-tiba menempelkannya di dahi Ibu Gianluca Ren. Seolah-olah Ibu Gianluca Ren tidak bergerak, dia tetap tidak bergerak, bahkan tidak mengedipkan matanya. Sesaat kemudian, embusan udara hitam mulai muncul dari atas kepala Ibu Gianluca Ren. Udara hitam itu seperti memiliki kehidupan. Setelah keluar dari tubuh, ia langsung berubah menjadi bentuk manusia dan dengan cepat melayang menuju jendela. Kamu masih ingin lari?" Marcel Navarro mendengus dingin, mengeluarkan botol porselen dari sakunya, dan melemparkannya ke udara hitam, dan udara hitam itu langsung tersedot ke dalam botol porselen. Setelah melakukan ini, Jeanan Ren terlihat bodoh, dia hanyalah orang biasa, dan dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Bahkan Simio Saren terkejut, meskipun Simio Saren juga seorang pejuang, dia belum pernah melihat banyak pendeta menangkap hantu dan mengusir roh jahat seperti ini. Setelah udara hitam tersedot ke dalam botol porselen itu terbang kembali ke tangan Marcel Navarro dalam sekejap, dan mantra di kepala Ibu Gianluca Ren juga langsung berubah menjadi kepulan asap putih. "Lihat, apakah kamu melihatnya? Marcel Navarro ini terlalu kuat. Tidak heran dia berasal dari Aula Tiagra." Jeanan Ren tertegun, dan kata-katanya sedikit canggung. Simio Saren mengangguk dengan penuh semangat, juga penuh keterkejutan. Sekarang Simio Saren dan Jeanan Ren tampaknya telah diyakinkan oleh langkah Marcel Navarro. Terutama Jeanan Ren, sepertinya sudah melupakan keberadaan Nathan Lewis. Bukan karena Jeanan Ren sombong, tetapi sebagai orang biasa, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Sekarang dia tiba-tiba melihat bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan. Di matanya, Marcel Navarro ada seperti malaikat. "Aku sudah mengambil energi dari tubuh Bibi, jadi tidak akan terjadi apa-apa lagi." Marcel Navarro berkata dengan ringan setelah meletakkan botol porselen itu. "Marcel, kamu sangat cakap, terima kasih banyak, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalasmu?" Gianluca berkata kepada Marcel Navarro dengan sangat gembira. "Gianluca, kita teman sekelas. Apa yang kita inginkan sebagai imbalan membantu bibi kita menemui dokter?" "Aneh sekali." Marcel Navarro tersenyum dan menolak. "Marcel Navarro, meskipun kamu dan Gianluca adalah teman sekelas, kamu tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Aku juga tahu aturan. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu akan mempersingkat hidupmu. Katakan padaku, apa yang kamu mau?" "Apa?" Jeanan Ren bertanya dengan suasana hati yang baik. Jeanan Ren senang ketika istrinya sembuh dari penyakitnya. Melihat apa yang dikatakan Jeanan Ren, Marcel Navarro berkata dengan malu, "Saya tidak berharap Paman Ren mengetahui aturan kami. Karena Paman Ren bertanya seperti ini, saya akan berani meminta sesuatu kepada Paman Ren." Berkata, "Apa yang kamu inginkan, selama keluarga Renku memilikinya, aku pasti akan memberikannya padamu." Jeanan Ren menepuk dadanya dan berkata, "Saya mendengar bahwa Paman Ren memiliki pot berlapis emas. Saya sangat suka hal semacam ini." "Saya tidak tahu," kata Marcel Navarro, menatap wajah Jeanan Ren,
melihat perubahan wajah Jeanan Ren, Marcel Navarro belum selesai. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Jeanan Ren sedikit mengernyit karena malu. Pot berlapis emas ini adalah favoritnya, konon pot berlapis emas ini digali dari mausolem generasi ratu, dan sangat indah. Tapi Marcel Navarro angkat bicara, dia merawat penyakit istrinya dengan baik, dan Jeanan Ren juga berbicara besar, jika dia tidak memberikannya sekarang, bukankah itu terlalu memalukan? Yah, karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu, kata Jeanan Ren sambil menghela nafas tak berdaya. Kemudian dia mengedipkan mata pada seorang pelayan, dan pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, pelayan itu keluar dengan sebuah teko berlapis emas. Marcel Navarro, ketel berlapis emas ini tak ternilai harganya, kamu harus menyimpannya dengan baik. Jeanan Ren mengambil ketel berlapis emas itu dan memberikannya ke Marcel Navarro dengan sangat enggan. Marcel Navarro sedikit mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresi wajahnya sudah bersemangat. Setelah mengambil alih pot berlapis emas, Marcel Navarro langsung memasukkan hantu di botol porselen ke dalam pot berlapis emas, lalu menyuruh pergi, dan ingin pergi. Tapi saat Marcel Navarro hendak pergi, Nathan Louis menghentikannya. Sebenarnya, kamu tahu seni mengendalikan jiwa, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu, tapi kamu menggunakan seni mengendalikan jiwa ini untuk menyakiti orang, jadi aku harus menjaganya. Kata Nathan Louis ringan. Ketika Nathan Louis mengucapkan 3 kata itu, wajah sombong Marcel Navarro jelas terkejut, dan bahkan sudut mata Gianluca berkedut. Apa yang kamu, beraninya kamu menghentikan Marcel Navarro? Gianluca melangkah maju dan bertanya pada Nathan Louis dengan marah. Tuan Nathan, apa yang kamu lakukan? Simio Saren bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat bahwa Nathan Louis benar-benar menghentikan Marcel Navarro dan membuka mulutnya dengan kata-kata yang tidak dia mengerti. Tuan Nathan, bagaimana Marcel Navarro menyinggung Anda? Saya dapat menebus kesalahan Anda atas namanya. Apa maksud Anda dengan menahannya? Jeanan Ren juga berbicara. Meskipun dia masih memanggil Tuan Nathan, jelas ada sesuatu dalam pikirannya, nada tidak senang. Lagi pula, Marcel Navarro baru saja merawat penyakit istrinya, dan terlalu berlebihan bagi Nathan Louis untuk menghentikan Marcel Navarro di depannya. Apa maksudku? Kamu tidak mengerti, tapi dia pasti mengerti. Nathan Louis tersenyum pada Marcel Navarro, dan tiba-tiba meraih pot berlapis emas di tangan Marcel Navarro. Marcel Navarro terkejut sesaat, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ketika Gianluca melihat bahwa Nathan Louis telah mendekati Marcel Navarro, wajahnya menjadi marah, dan dia meninju Nathan Louis dengan keras. Gianluca, jangan lakukan itu. Melihat Gianluca bergerak ke arah Nathan Louis, Simio Saren buru-buru berteriak dan berdiri di depan Nathan Louis. Tuan Saren, apakah Anda membawa orang ini? Apakah Anda merasa kehilangan muka dan dengan sengaja mengikuti Marcel Navarro untuk mencari kesalahan? Gianluca berhenti dan bertanya pada Simio Saren. Pada saat ini, Simio Saren tidak tahu apa maksud Nathan Louis. Jadi dia hanya bisa melihat kembali Nathan Louis dan bertanya, Tuan Nathan, mengapa Anda melakukan ini? Karena kalian semua ingin tahu, maka aku akan membiarkan kalian melihat dengan jelas. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengetikkan sebuah rumus dengan sangat cepat. Ibu Gianluca Ren berteriak ketakutan, karena mereka melihat kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam ruangan, dan kabut hitam itu terus berubah bentuk, seperti hantu, menggonggong dengan gigi dan cakarnya. Kabut hitam ini persis sama dengan apa yang dimasukkan Marcel Navarro ke dalam botol porselen tadi, tapi sekarang jumlahnya sangat banyak, memenuhi seluruh ruangan. Sekarang kecuali Nathan Louis dan Marcel Navarro, wajah ketakutan semua orang telah berubah. Meskipun Simio Saren memiliki pengalaman dan kultivasi yang kaya, dia juga ketakutan dengan pemandangan di depannya, gemetar di sekujur tubuhnya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.